kita sekarang punya presiden baru. Presiden ini kan sangat gencar, sangat kita suka dengan pidatonya, dan muatan pidatonya itu baik dan kelihatannya original. Original sebagai kemauan dari pribadi Pak Prabowo selaku presiden. Nah, cuman yang kita lihat belum terlihat lah bagaimana keinginan itu terimplementasi. Yang namanya presiden itu adalah sosok manusia satu orang. Sementara kita bermasalah dari Sabang sampai Merauke dengan ribuan jenis-jenis permasalahan. Bagaimana Pak Prabowo mengandalkan supaya cita-citanya itu tercapai. Bagaimana itu supaya tercapai? Nah, dia harus memperlihatkan karena ini kan dilihat oleh para intelektual, akademisi, para politisi, para intelektual. Jangan kembali istilah omon-omon itu kan dipopulerkan sama Pak Prabowo. Jangan sampai itu senjata makan tuan. Sejauh ini secara sistematikanya belum kita lihat. Secara sistematikanya kita bisa melihat bahwa kita sudah mempunyai grand design atau sistem bagaimana supaya pemberantasan korupsi itu bisa dicapai dengan maksimal. Terkait bagaimana fungsi advokat memainkannya di dalam. Nah, salah satu kerusakan hukum di negara ini jangan lupa bahwa di belakang mafia narkotika itu juga ada konsultan. Di salah satu bagian daripada di belakang mafia narkotika itu ada juga akuntan untuk menyembunyikan kekayaannya supaya tidak terbaca atau supaya aman untuk pencucian uang. Jadi banyak pemain. Nah, yang harus dilakukan, yang perlu katakanlah kalau saya katakan harus saya pemerintah, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana menciptakan mewadahi advokat menjadi sumber pembenahan terhadap kekurangan baik advokat itu sendiri maupun sarana-sarana untuk dia boleh mempunyai imunitas yang baik, sehingga ketika dia menyuarakan ada korupsi, ada yang menerima suap atau ada yang mengharuskan kita menyuap, kalau dalam pidana umum disebut pemerasan sebenarnya. Tetapi bagaimana supaya misalnya diciptakan satu sistem supaya advokat nyaman, kan paling banyak advokat ini terkait dengan urusan yang seperti gunakan saja advokat menjadi narasumber, buat satu institusi tempat dia mengadu, dan siapa yang melaporkan adanya itu harus dilindungi sekali dia terlibat di dalamnya. Jadi itu namanya harus terjadi perlindungan terhadap saksi mahkota atau pengampunan atau oportunitas, apalah yang disebut, tapi dibuat satu sistem yang ada payung hukumnya. Jangan diomon-omon. Yang kita maksud itu. Jadi kalau presiden menginginkan sesuatu, kita kan kelihatan ini omon-omon apa ada suatu gerakan. Kan ketika diomongkan satu isu, kira-kira jalannya akan begini. Walaupun jalannya itu belum dibuat, tapi berpikirnya sudah dilontarkan ke publik. Oh, betul lah itu. Masuk akal itu, sama seperti ketika Pak Jokowi. Tanah itu untuk rakyat misalnya, keadilan sosial. Kalau begitu, sertifikasi gratis. Nah, seperti itu kan jelas. Bukan diomon-omon ini rakyat kepastian hukum pemilikan tanah, tetapi tidak lagi dia perintahkan supaya Menteri Agraria, Menteri Pertanahan itu membuat atau turun mensertifikasi, membuat ada program indikasi. Jadi nyata ini peran advokat harusnya mesti boleh lah. Kita ngambil kemarin ada satu presiden dari Bali. Bali merencanakan mengumpulkan semua advokat lintas organisasi. Mau mereka ada di sini sekitar 1.500 advokat di Denpasar ini, langsung dibagi misalnya. Oke, setiap satu advokat mempunyai tanggung jawab menjadi bapak angkat dari satu desa. Desa di Bali ini ada
wajib memberikan konsultasi gratis untuk komunitas desa. Jadi dia tidak perlu harus berkantor di sana. Itu yang saya bilang kemarin sebagai bagus. Ini boleh. Bagaimana supaya Pak Prabowo ini bisa memberantas korupsi, bisa menjadi agen-agennya, hadirkan presiden di desa, pakai advokat untuk mengawasi. Kalau tidak jadi di sana penggusuran, kalau di sana terjadi penggusuran, kemana dia pergi? Jangan pergi yang nyari tentara yang saudaranya ada tentara, jangan cari saudaranya yang ada polisi, langsung WA kepada konsultan. Karena setiap desa itu ada 2 advokat. Kan hebat itu. Paling tidak sudah ada pertama memberikan masukan. Apa masalahnya? Kau datang ke sini jam segini kita bertemu. Apa masalah? Sudah ada yang yang real time, yang waktu seketika memberikan satu pencerahan. Kamu harus begini dulu sebentar sambil kita berbicara. Contoh yang dari Bandung ini, gimana kalau itu menjadi sebuah aturan hukum, bukan hanya ngomong, tapi implementatif. Nah ini yang sudah waktunya 100 hari ini seharusnya memang Presiden mengoreksi kinerja dari menteri, yang termasuk mengganti menteri-menteri yang cuma terlalu banyak menciptakan gaduh dan tidak ada kinerjanya.